Pokoknya aku telepon. Pokoknya aku telepon. Harus mau, oke? Ya nggak usah kayak gitu kan, nanti makin jauh. Awas kamu lari. Gak bisa lari, lubang semut aku cari. Aku ngobrol kayak gini bukan tentang kita sih, tapi tentang masa depan aku sama wanita yang udah aku pilih. Semoga kamu bisa datang ya ke nikahan aku. Didan dan Zia Safina. Yes. Oh, kamu mau nikah? Iya. Permisi. Bagus. Hai. Sayang, Halo. Vina. kenalin. Oh, bagus dong. Iya, tadi kan aku udah bilang menyangkut masa depan aku, menyangkut kebahagiaan aku. Iya. Ya, masa depan aku dia. Oh, ini sayang. Iya. Iya. Mbak Vivi. Iya, aku Vivi. Santai aja, dia nggak bakal marah kok. Dia ngerti. Jangan lupa hadir ya Mbak. Oh, pasti hadir Mbak. Duduk aja. Kalau nggak keberatan kok bisa bawa pasangan kamu ke nikahan kita. Pasangan. Heeh. Iya, sayang. Sayang, aku tuh sibuk banget orangnya. Iya, aku nanti bawa pacar aku ya sayang ya. Aduh, nggak rapi banget siang. Dad, selamat siang. Selamat siang. Serius kamu pacaran sama Pak Ferry? Iya. Iya. Dia pacar aku. Kok selama ini saya nggak tahu ya, padahal kan Pak Ferry selama ini nggak punya pacar gitu. Justru saya menutup hati untuk orang-orang di kantor yang pada suka sama saya. Jadi saya udah punya orang di belakang saya. Dan Heran aja gitu, soalnya bos killer punya pacar gitu. Ada yang mau. Maaf Pak. oh, Dia mau? dia tuh imut banget kalau lagi berdua, manjanya tuh gemes. Kok tahu sih Dan? Iya tahu, karena atasan aku. Oh, bos. Iya. Ya udah Dan, aku pasti datang sama dia. Wah, Ya udah kalian lanjut ya. tapi hebat kamu punya pacar. Bos aku kayak gini, dia Anak buah aku di kantor. Ya udah Dan, aku duluan. Mbak Bina, aku duluan ya. Aku Oke. pasti datang kok. Sekali lagi selamat ya. sedikit heran aja sih. Kenapa sayang? Mantan aku bisa punya pacar Pak Ferry. Ya bagus sih sebenarnya, cuman bos aku kan terkenal killer, terus perfeksionis. Ya kok bisa gitu udah punya pacar? Tapi kalau dilihat-lihat mereka cocok sayang. Soalnya Iya. si cowok itu kayaknya introvert deh. Kalau yang cewek ekstrovert. Udah ya, Pak. Makasih banyak. Apaan maksudnya? Maaf, tadi mendesak banget, gengsi. Tahu. Kalau orang lain nggak masalah. Itu masalahnya orang kantor, anak buah aku. Untung aja Bapak nggak punya istri ya. Apalagi Didan kenal. Bukan masalah kayak gitu. Aku terkenal di kantor nih, jaim banget sama cewek. Tiba-tiba punya cewek kamu. Apa nggak nyebar tuh di dan ntar? Oh, ya udah nanti bilang aja udah putus. Nggak gitu konsepnya. Ya udah udah. Pak. Makasih ya. Saya nggak akan datang. Bapak aja kalau datang. Tanggung jawab dong. Tanggung jawab gimana Pak? Udah, saya bodo amat sama mereka. Saya nggak mau datang. Saya mau Ini keluar cuma kota masalah aja. kamu ngapain bawa-bawa aku? Kamu bawa-bawa aku di sini. Ya kan udah kelar Pak. Nggak akan kelar. Didan bakal ngomong sama orang-orang kantor. Bilang aja udah putus. Ya udah ya Pak. Nggak segampang itu. Aduh. Aduh, maaf Pak. Nggak segampang itu ngomong senaknya. Ya terus saya harus gimana dong Pak? Saya kan bilang saya nggak bakal datang ke nikahan mereka. Gengsi banget. Nanti dikira saya nggak move on. Makanya tadi saya ngakuin Bapak Didan, sebagai pacar itu saya. udah pasti ngomong sama orang kantor nanti. Kalau aku nggak ada, kamu nanti bilang putus gitu aja. Pak. Aku mau ditaruh mana muka? Ya udah bilang aja nggak cocok itu cewek. Makanya saya putus. Saya kan Nggak orangnya semudah itu selektif. kali.
Nggak bisa, kamu harus tanggung jawab. Pak, terus saya harus tanggung jawab gimana? Saya kan bilang Ya saya- minimal kalau ada acara kantor kamu harus ikut. Ya nggak bisa Pak, saya tuh mau keluar kota Pak. Saya nggak mau di sini, malu. Enak banget kamu keluar kota ya. Ya udah Bapak keluar kota juga, nggak usah ketemu sama. Kerjaan aku di sini. Kalau kamu keluar kota enak, hilang, muka kamu hilang, malunya hilang. Nah aku, Iya sih. Ya terus? ya tanggung jawab. Bukan aku yang mulai ya, kamu yang mulai dulu. Tadi kan saya udah bilang makasih Pak, udah ditolong. Makasih doang, udah selesai gitu masalahnya, nggak bakal selesai nih mah. Ini bakal panjang terus ke depan. Terus gimana dong Pak? Ya udah, Tanggung jawabnya tuh gimana? Saya harus ngapain? setiap ada acara kantor, kamu harus ikut. Ada acara dinner, apapun itu kamu harus ikut. Ngapain saya kayak gitu Ya Pak? udah Kadung bilang sama Didan. Gara-gara kamu juga kan. Masalahnya aku nggak punya cewek di sini. Sekarang Didan tahu kalau aku udah punya cewek kamu. Dan malunya lagi ya, kamu mantan Didan. Benar buah aku. Oh, kalau Bapak ngomong gitu artinya level saya di bawah gitu maksudnya? Iya. Pak, nggak boleh kayak gitu ya. Itu secara strata ya. Kalau di luaran mah bebas, tapi ini di kantor. Gimana ceritanya? Tuh. Oh, Ferry. Alah, Bapak juga gitu, katanya terkenal sebagai bos yang killer. Buktinya ngejomblo. Kalau emang bos baik, pasti udah nikah kan? Masalahnya kenapa belum nikah? Selektif. Aku lebih selektif lagi milih cewek. Lah ngapain milih saya? Katanya level saya di bawah. apalagi Lah, malu. udah kadung-kadung Didan tadi bilang gimana? Kadung-kadung bahasanya. Kalau aku sampai dicap bilang udah putus gak cocok, nanti mereka mikir apa? Mikir aku pemain cewek. Padahal aku terkenal di kantor itu bener-bener ya cool banget. Tahu nggak? Tahu cool nggak? Iya, es batu kan? Nggak gitu, pokoknya kamu harus tanggung jawab. Apa? Mana HP kamu? Ngapain? Minta nomornya dong. Gak bawa HP, Pak. Itu. Loh. Pak, nggak ada paketannya, Pak. Nggak ada pulsanya, Pak. Nih ada. Nama kamu siapa? Vivi. Oke, tanggung jawabmu di sini. Ketika aku telepon mau ngajak kamu ngedate atau ke acara kantor, kamu harus hadir dengan baju yang bagus. Nggak kayak gini. Apaan nih? Sekarang Bapak pakai ngeritik baju saya juga. Kamu mau diolaran, mau ngapain terserah. Tapi ketika jalan sama aku, Pak, tadi niatnya saya. ya nggak tahu. Zen, Siapa, Pak? anak buah. Ngapain? Tuh kan, makin banyak yang tahu nih. Ya udah deh, Pak. Kalau gitu. Pokoknya aku telepon. Pokoknya aku telepon. Harus mau, oke? Ya nggak usah kayak gitu kan nanti makin Awas kamu lari, gak bisa lari. Lubang semut aku cari. Masa mereka gak ada niatan mau nikah juga gitu ya? Nggak tahu. Kamu nggak? Orang-orang di kantor juga pada nggak tahu kalau Pak Ferry itu punya pacar. Karena pada takut semua sama Pak Ferry. Serius? Serius, Segitunya? segitunya. Mungkin hubungan mereka backstreet ya kali ya? Mungkin. Aku juga nggak tahu. Ya udahlah, nggak usah ngebahas hubungan orang lain. Penting kita fokus sama hubungan kita, fokus sama pernikahan kita, fokus sama masa depan kita. Ya. Ya, ngomong-ngomong semuanya udah beres sayang, cuma tinggal satu. Tinggal siapa ya? Undangan yang Bukan belum kita- undangannya. Nah, terus? Tapi aku belum urusin souvenirnya. Oh. Untuk souvenir sih gampang. Bisa diberesin 1 hari kok, aman. Oke deh, tinggal satu itu aja. Souvenir. Kamu mau souvenirnya yang apa? Ya, aku terserah deh. Kita bicarain lagi ntar. Kita pilih-pilih sekarang. Biar langsung beres. Yuk. Oke.
lagi. Kenapa? Lah, kantorin undangan. Kirain mau ngajak balikan. Tapi nggak apa-apa, it's okay. Sebenarnya aku kan udah move on dari dia. Tapi yang bikin aku kesel, aku tuh ngelakuin hal bodoh, Ge. Lo bodoh gimana? Iya kan, aku gengsi. Dia nganterin undangan nikah, terus tiba-tiba calonnya juga datang. Ada cowok lewat. Aku panggil sayang. Aku akuin sebagai pacar aku. Nggak sampai situ aja. Ternyata bosnya Didan. Terus? Ya malu dong. Gimana sih? Pakai nanya lagi. Ngapain harus malu? Ya malu, dia kan pacar bohongan. Itu yang dilihat. Ntar Didan taunya, oh, kamu ternyata udah move on. Lagi pula itu bosnya. Waduh. Mainin tuh. Bos Iya Didan. ya. Iya. Kasih Iya. tahu kalau kamu tuh bisa move on dan bisa cari yang lebih baik daripada Didan. Bos Didan langsung minder tuh Didan tuh. Minder banget sumpah. Iya ya. Ya udah terusin. Iya. Iya juga sih. Kok aku nggak pikiran ke sana ya? Nah, ya itu bodohnya. Ih. Udah tahu Didan sok-sokan dikira ngajak balik kan. Taunya nganter undangan. Nikah ini dia nih nikah. Nggak tahu. Mau nikah tuh bulan depan. Kamu kapan? Canda kali. Ya, sakit. Anjir. HP-nya Ini tuh banget bunyi. ya. Gak bunyi. Aku nggak pernah bunyiin HP. Itu nomor baru. Siapa nih? Pinjol ya? Gak mungkin aku pinjol. Nggak ada yang namanya pinjol-pinjolan. Nomor baru. Ya nggak tahu. Angkat. Vivi. Ada aja juga. Bisa nyebar kemana-mana ya. Nggak diangkat lagi. Halo. Kamu di mana? Aku udah perlu sama kamu. Masih di taman kan? Ada perlu? Ya udah tunggu di situ. Sebelah mana? Ya, aku situ. Ada perlu? Nggak bisa, kamu harus tetap tanggung jawab. Jangan lari. Lari kemanapun, bakal aku kejar kamu. Kamu udah mengusik hidup aku ya. Dalam artian, kamu udah bawa-bawa aku dalam masalah kamu. Yang itu berdampak sama pekerjaan aku juga, masalah keluarga aku juga. Ya udah, tunggu di situ. Gara-gara Zen udah kalau kesidut juga tuh anak. Bisa-bisanya juga sampai ke mama ya. Kemana-mana kan jadi. Gila. Siapa? Pinjol kan bener kan? Kan, lebih horor dari pinjol. Kalau gimana? Bos Didan. Aku aja nggak tahu namanya siapa. Itu yang nelfon tadi. Oh. Ya udah. Ya udah gimana? Aku nggak dibolehin pulang kali. Suruh tanggung jawab. Nggak bisa sih. Nggak tahu. Tanggung jawab gimana? Oh, punya pacar emang Bos Didan? Enggak, dia tuh malah minta setiap ada acara kantor, acara apalah terserah apapun itu, aku harus selalu sama dia, dampingin dia gitu. Itu kan kesempatan buat kamu. Kalau kamu jalan
dia sama dia demi dia romansa ada Didan. Panasin dia Didan. Tongkrongannya di sini aja. Mau ke kafe kok, Pak. Kafe yuk. Apaan sih? Enggak sih. Nggak usah SKSD kebiasaan. Kenal di mana? Ya itu saya bingung. Tapi pernah kelihatan. Iya deh, aku ketemu di kafe depan. Kayaknya aku juga nggak asing. Rumah sakit jiwa kayaknya. Barang. Tungguin. Jadi gini, kamu tahu orang yang waktu itu di belakang kita? Zen, anak buahku. Tadi, Pak, bukan waktu itu. Sama aja. Waktu itu tuh bisa menggambarkan tadi juga. Ya. Jadi gini, aku mau ngomong. Ngomong aja, Pak. Dia videoin kita. Terus? Kan kita Share nggak di grup. ngapa-ngapain. Bukan itu masalahnya. Dia share di grup kantor yang isinya aku pacaran sama kamu. Dan itu nyampe ke mama. Tadi malam mama ngajak ketemuan untuk makan malam. Hah? Apa, Pak? Nanti malam mama ngajak ketemuan untuk makan malam. Nanti malam kapan? Nanti malam. Malam ini? Iya. Kok bisa, Pak? Nggak tahu, pokoknya kamu harus tanggung jawab. Pak, saya takut. Mau kemana juga? Ya udah bilang aja pacar aku, udah cukup itu aja. Pak, tuh kan nambah lagi bohongnya. Nah, siapa yang mulai? Aku nggak ikut campur dalam masalah kamu. Bapak kan harusnya bisa jujur sama anak buahnya kalau itu bukan pacar. Sama mama juga tinggal bilang itu bukan pacar. Aku Selesai nih kan? jaga image di kantor aku. Kalau misalkan rancu beritanya, yang ini bilang enggak, yang ini bilang iya, gimana? Jadi aku satu persepsi aja. Intinya nanti malam aku tunggu di rumah. Ya aku juga nggak tahu, nama bapak aja saya nggak tahu. Ah, udah aku kirim alamatnya ntar. Pakai baju yang bagus. Yang cewek banget, bukan kayak gini. Paham kan? Aku beliin, transfer sini. Kirim nomor rekening. Enggak, saya punya baju bagus kok, nggak usah ditransfer juga. Bagusnya kamu kayak gimana? Contoh dulu, coba lihat. Ya udah sekalian kayak di film-film, diajakin jalan, diajakin shopping, dipilihin baju gitu, didandanin, kayak gitu kan di film-film. Ayo, sekarang. Enggak, Pak, nggak perlu. Katanya mau kayak gitu, biar aku sekalian yang milih. Biar aku tahu gimana selera aku. Bapak ini nggak lagi sakit kan? Sakit apa? Iya, Ini gara-gara kamu awalnya. Mana-mana kan jadinya. saya kan tadinya nggak bener-bener, Pak. Guyonan, jadi beneran. Saya, Kamu pikir aku orang sembarangan? iya kan, saya nggak tahu. Udahlah. Kalau kamu mau belanja sama aku, ayo sekarang. Kalau kamu punya baju ya udah. Pakai baju yang ada, tapi bagus. Jangan terlalu seksi. Orang tua aku nggak suka. Ya, Kamu kalau makan pakai tangan apa pakai garpu pakai sendok? ya kalau makan lalapan enaknya langsung pakai tangan, Pak. Bisa kan pakai garpu pakai sendok? Ya mau pakai pisau juga saya bisa, Ya Pak. elegan gitu maksudnya di depan orang tua aku. Pak, saya siap jadi mode apa aja. Awas aja malu-maluinnya. Ya udah cari cewek lain kalau nggak suka sama Lah, saya. kamu sendiri yang cari-cari kayak gini. Coba nggak ada kamu kayak gitu tadi. Nggak bakal kayak gini. Tenang aja, saya pinter bikin nyaman seorang. Nanti yang ada Alah. mama bapak itu kepincut sama saya. Sih, duduk sayang. Duduk di bawah. Ya iyalah, Nggak ada tempat lain apa gitu, sayang? tempat lain panas. Sini aja ya. Masa di bawah gini? Kan udah tahu kamu kotor. Ini loh, kotor banget tempatnya. Bukannya dari dulu kamu biasa aja duduk di sini? Apalagi pas waktu kita baru kenal. Kenapa sekarang jadi kayak gini? Ya wajar lah, aku tuh mau jaga penampilan, sayang. Kamu tuh gimana sih? Kenapa?
Kamu nggak enak badan? Sih ya. Ya udah, ditunda dulu ya. Aku minjem handphone kamu. Handphone mama. Tapi kan nggak enak kalau ditunda. Nggak apa-apa. Halo, assalamualaikum ma. Ma, sorry, hari ini nggak bisa. Ferry nggak enak badan. Iya, nanti Ferry kabari. Makasih ma. Assalamualaikum. Kok Kok bilang kamu yang gak enak badan? Nggak apa-apa. Biar nggak seolah-olah mama ngiranya kamu yang banyak alasan. Aku jaga itu. Minuman. Makasih ya. Oh iya. Aku mau ngomong sesuatu sih sama kamu. Apa? Sebenarnya Ada aja. Belum kerjaan selesai. Udah ada masalah baru lagi. Gila, ini Vita. Wah, inget nih aku nih. Teman kampus. GG. dia aku inget. Iya. Cuma beda jurusan aja. Jurusan kecantikan dulu kan. Barangan lo ngomong. Peternakan. Lah, Oh pantas aja. aku ambil hukum. Peternakan apa hukum? Hukum. Peternakan kayaknya. Jadi peternakan. Ketan. Iya nggak gitu juga kali. Vivi dekat sama kamu? Ngaco. Enggak lah. Enggak, maksudnya dalam artian bukan ini, kalau mau ke pacar nggak masuk. Temen kan? Ya udah. Aku paham, Vivi nggak kira kayak kamu seleranya. Jadi gini. Ini orang-orang beritanya udah nyebar ya, mana-mana. Kalau Vivi itu pacarnya aku. Tapi aku memang bener-bener pengen serius sama dia. Aku sejak dulu emang suka sama Vivi. Cuman aku sok jaim aja. Jual mahal ya. Kamu bantu ya. Gimana caranya Vivi mau nikah sama aku? Ini cara aku. Ya nggak tahu. Secara kebetulan aja tadi ketemu sama dia. Dia ngaku pacar aku, ya udah aku langsung kondom aja. Intinya di sini kamu bantu aku. Oh iya, jelas harus. Ya udah gampang itu mah. 2 hari. Gatel, Duit kan? gatel. Kagak duit nih. Ya mau duit lah. Iya udah. Gak ada yang gratis. Intinya kamu bantu aku gimana caranya kamu ngebujuk Vivi untuk bisa jadi istri aku. Itu mah gampang. Soalnya dia lagi galau juga. Ya aku tahu ceritanya. Nah, Ya udah. tapi nggak malu. Hanya malu. Karena Didan itu anak bukan. Urusan belakang. Yang penting kamu Bantuin bantu aku. Aman. Oh iya. Gatel. Gatel lagi. 2 kali gatel nggak apa-apa kayak gitu. Wah, kalau kayak gini mah nggak apa-apa. Udah sama-sama seneng. Lagian dipendam daripada sama si Didan. Jadi selama ini kamu Ya dari dulu. Kalau kamu bilang aku nggak cinta, itu bohong. Cuman kamu tahu aku orangnya jaim sama siapapun. Karena sekarang aku tahu kita sedikit ini. Ya semua hal aku harus jujur loh. kenapa setelah beberapa bulan kita nikah kamu bilang kenapa nggak dari awal? Denger ya, aku bukan di sini tuh bukan cuma beli baju, tapi aku tuh tertarik sama sofa model terbaru juga. Harganya cuma berapa kok? 900.000 loh. Aku pilih yang kecil loh, nggak yang besar. Sayang, jangan dulu ya. Ntar kalau aku udah gajian baru.
Aku takut kamu gak bisa. Ya buktinya, ya benar kata kamu, cinta itu memang perlu dipupuk. Dan makasih ya, kamu udah terima kekurangan aku, kamu terima manjaku, kamu terima aku yang bawel banyak maunya. Kita tuh nikah, saling melengkapi harusnya, ya enggak? Ya. Dan setelah aku ngejalanin ini selama beberapa bulan sama kamu, yang dibilang orang soal kamu bos yang killer itu bohong semua. Menurut aku enggak. Kamu justru di sini jadi suami yang penyayang, yang pengertian. Aku cuman nggak mau dianggap disepelein sama karyawan aku. Aku ngelakuin itu karena ya aku jaga image aku. Justru sekarang aku bersyukur sih. Bersyukur kamu yang ada di posisi ini. Sorry ya, selama ini aku kaku banget orangnya. Tapi aku banyak belajar gimana memperlakukan kamu. Enggak, justru aku nilai kamu tuh benar-benar sabar. Oh iya? Iya, kamu selalu sabar ngadepin aku yang menurut aku benar-benar nyebelin. Enggak lah, aku bisa nyesuaiin kok. Kenapa tiba-tiba badan aku jadi enakan ya? Jadi berarti ke mama nggak enak lah, aku udah kadung bilang sakit, besok aja. Ntar deh, ada hal penting juga yang mau aku omongin sama kamu. Mau jujur juga kayak aku yang ngomong tadi. Ada hal yang jauh lebih penting dan ini bakal bikin kamu happy. Kita ngobrolnya di luar aja yuk. Enggak, aku udah beneran baik kan? Serius? Di luar angin loh. Enggak sayang, nggak apa-apa. Udah mulai terbiasa juga aku panggil kamu sayang. Udah yuk. Udah yuk. Gimana sih kamu? Kamu sekarang berubah. Gak bisa ngertiin aku lagi. Kok aku yang berubah? Ya kamu yang berubah. Dari dulu tuh aku selalu dibeli-beliin apapun sama kamu. Kamu yang berubah. Aku pikir kamu tuh mandiri. Kamu nyalain. Berarti awalnya cuma formalitas doang gitu. Kamu nyalain aku Kamu dan gak pernah ribet ya, awalnya, oke, tapi oke, sekarang oke. kenapa ribet? Intinya sekarang aku yang salah gitu. Ya iyalah. Oke. Ya udah. Sayang. Apaan dari tadi muter-muter aja? Maaf ya, dari tadi mau cerita keganggu. Aku mau nunjukin foto dan Gue gak selingkuh ya? kok bahas ke situ sih sayang? Enggak, itu foto apaan? Ya enggak lah, bukan. Serius? Pas kemarin kamu lagi kerja, aku sempetin untuk USG. Serius? Aku pikir kamu gak pernah menikmati. Enggak, serius. Ih, kamu tuh bikin aku malu. Alhamdulillah. Isi dong. Isi. Berarti libur dulu ya? Iya, berapa bulan doang kan? 3 bulan doang kan? Katanya gitu. Iya, aku harus tanya dokter dong. Kata dokter aku nggak boleh capek-capek dulu. Iya, nggak bakal bikin capek. Biar aku aja yang kerja. Kamu di rumah aja maksudnya, biar aku yang kerja. Iya, jadi kemarin-kemarin aku gampang capek, ada sensi. Serius, aku seneng banget bakal punya anak. Pasti mama, papa juga seneng banget tuh. Ya udah, nanti kita kesana aja. Ngasih tahu ini. Ngasih tahu ini. Atau biarin aja, surprise aja pas lahir aja. Nggak ada lah kayak gitu. Iya, udah besar juga kan. Sumpah aku seneng banget bayangin punya anak gendong. Kalau cowok bakal aku jadi pembalap deh. Kok pembalap sih? Dulu aku cita-cita jadi pembalap, cuman gak kesampaian. Jadi anak ya? Nggak mikirin anak mau disuruh balapan itu gimana? Akunya nggak pasrah. Itu buat prestasinya dia, maksudnya bukan yang gimana-gimana, aku sekolahin gitu-gitu. Kalau cewek gimana? Kalau cewek bakal aku jadi dokter. Amin. Kamu pengennya punya anak cowok apa cewek? Aku yang dikasih aku pasti terima kok. Nggak terlalu
dominan cewek atau cowok. Alhamdulillah. Tapi janji nanti kalau udah punya anak sayangnya ke aku berkurang lagi. Ya pasti terbagi sama anaknya. Tuh kan, tapi kan harus adil. Iya, iyalah kamu yang ngasuh anak kita ya kan. Makasih ya.